Halo teman-teman fisika, hari ini kita lanjut lagi membahas tentang soal-soal tentang kekekalan energi mekanik ya. Lanjut aja langsung ke soalnya kita teman-teman, sudah disiapkan soalnya. Nomor 1, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Kita ilustrasikan sederhana dulu ya gambarnya ya. Kira-kira semacam ini teman-teman. Ini tingginya kita sebut H1 itu adalah 20 meter teman-teman, 20 meter. Dia jatuh bebas sampai di ketinggian H2. H2-nya itu segini kira-kira. Itu adalah 15 meter. 15 meter. Kayak yang ditanyakan kecepatan pada ketinggian 15 meter adalah berapa? Nih di sini ya. Ini H2-nya 15 meter itu berapa? Jadi di sini V2-nya sama dengan berapa? V2 sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. V2 yang ditanyakan sama dengan berapa? Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, di situ kita punya formulanya adalah energi kinetik di posisi 1 ditambah energi potensial di posisi 1 yang atas ya, yang sini ya teman-teman ya, yang di atas itu sama dengan energi potensial kinetik energi 2 ditambah energi potensial di posisi 2. Dari sini pertama kita sudah tahu teman-teman bahwa nilai dari energi kinetik di posisi 1 itu 0. Kenapa? Karena dia jatuh bebas, berarti ini 0 karena V1-nya adalah 0. Nah, energi kinetiknya 0 di posisi 1. Energi potensialnya ada nilainya teman-teman. Energi potensialnya nilainya itu adalah massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian. Oke ya, itu ya. Selanjutnya, energi kinetik di posisi 2 yang di sini teman-teman ya, yang ini. Ya, itu sama dengan setengah kalikan mass massa terus kalikan kecepatan kuadrat, kecepatan 2 kuadrat. Ditambah lagi energi potensialnya itu berarti massa kalikan gravitasi kalikan kecepatan 2 kuadrat. Enggak pakai kuadrat ya. Massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian 2. Nah, di sini teman-teman kita bisa langsung menghilangkan variabel mass-nya. Ya, karena semuanya mass-nya sama, bisa kita hilangkan semuanya. Sehingga kita bisa lanjutkan nilainya itu sama dengan gravitasinya adalah 10. Ketinggian 1 ini, ketinggian 1 itu adalah 20 sama dengan setengah dikalikan V2 yang ditanyakan kuadrat ditambah 10 kali H2-nya itu adalah 15. Oke. Ini adalah 200 terus sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah 150. Selanjutnya kita bisa pindah ruaskan. 200 minus 150 sama dengan setengah V2 kuadrat. Selanjutnya lagi kita kurangin, dapatnya adalah 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. Setengahnya dipindah ruas menjadi semacam ini ya, dan kita dapat ini adalah 100, itu adalah V2 kuadrat dan V2 sama dengan akar 100 teman-teman, dan itu sama dengan 10 meter per second dapat ya. Oke, selanjutnya lagi teman-teman, udah selesai nih ya. Ini dapat V2-nya ternyata adalah 10 meter per second. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman semuanya. Soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 1 kg dilempar ke atas dengan kecepatan 40 meter per second. Kita buat ilustrasi sederhananya teman-teman. Di sini misalnya di atas tanah
si objeknya ini dilempar ke atas dengan kecepatan pertamanya itu sama dengan 40 meter per second. Terus dia mencapai ketinggian 20 meter. Ini saya kasih nama H2 sama dengan 20 meter. Nah, berikutnya lagi masanya si objek itu sama dengan 1 kg. Yang ditanyakan adalah energi kinetik di posisi 2 ini sama dengan berapa. Oke, penyelesaiannya tetap menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, kita kasih batas dulu. Ya. Selanjutnya kita punya besaran EK1 dapat kita bisa hitung dengan rumus setengah mass kalikan kecepatan 1 kuadrat. Ditambah EP1-nya itu 0. Kenapa teman-teman? Karena dia masih di atas tanah sini, nggak punya ketinggian, makanya 0. Selanjutnya adalah EK2 yang ditanyakan. Tulis aja EK2 karena dia ditanyakan. Terus EP2 kita punya rumusnya adalah massa kalikan gravitasi kalikan tinggi 2. Ya, ingat teman-teman, yang di bawah ini adalah posisi 1 yang ini. Terus yang di atas ini adalah posisi 2, berarti yang ini. Gitu ya. Kita lanjut. Nilainya kita masukkan teman-teman. Setengah kalikan massnya 1, kecepatan satunya itu adalah 40 kuadrat. Ditambah 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. EK2 ditulis, EK2 aja. Ditambah 1 kalikan 10 kali H2-nya adalah 20. Oke. 40 kuadrat. Berarti 1600 dikali setengah ya. Berarti ini bagi 2. Sama dengan EK2 ditambah 200. Setelah itu kita bagi nih 1600 bagi 2 itu adalah 800. Terus 200-nya kita pindah jadinya minus 200 sama dengan EK2. Dan setelah kita hitung ternyata EK2 berapa teman-teman? EK2 itu adalah gampang banget ya, 600 Joule. Ya, itu ya teman-teman. Itu EK2. Oke. Kalau ada yang ditanyakan nanti di kolom chat ya teman-teman, silakan bertanya. Ataupun kalau perlu penjelasan lebih lanjut ya udah di kolom chat lah, silakan ya. Selanjutnya nomor 3 teman-teman. Sebuah benda membentuk. Selanjutnya nomor 3 teman-teman ya. Sebuah benda digantungkan sehingga dia membentuk sebuah getaran nanti nih ya. Seperti gambar di samping. Lanjut aja. Mass dari bendanya itu adalah 0,5 kg. Terus digantung dengan benang diayunkan di ketinggian 20 cm. Berarti ini katakanlah HB ya. Ini HB. HA-nya yang di bawah sini itu adalah 0 ya teman-teman. Saya tulis di mana ya? Di sinilah ya. HA-nya 0. Oke. Yang ditanyakan kecepatan benda di titik A, berarti VA sama dengan berapa? Kita selesaikan dengan hukum kekekalan energi mekanik teman-teman ya. Kita punya nilainya EKA ditambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. Kita masukkan nilai-nilainya semuanya teman-teman. EKA setengah kali mass kalikan kecepatan A yang ditanyakan ini.
ditambah EPA. EPA ini posisinya bawah kayak gini, itu dianggap 0 karena ketinggiannya nggak ada. Ya, H-nya nggak ada. Rumusnya kan M kali G kali H ya. Terus EKB yang di atas di sini, karena dia proses getarannya kan bolak-balik kayak gini ya teman-teman ya, getarannya. Nah di B ini itu juga tidak ada kecepatan karena dia proses balik arah, jadi 0 juga. Terus berikutnya EPB. Nah EPB kita punya nilainya adalah mass kalikan gravitasi kalikan HB. Nah HB itu harus dalam meter sehingga 0,2 jadinya teman-teman ya. Masukkan nilainya sebentar, kita lihat sebentar. Oh ini bisa kita hilangkan ternyata teman-teman ya. Nilai dari massnya ini sepertinya bisa kita hilangkan karena kanan kiri ada massnya, nggak usah kita masukkan perhitungan, nggak apa-apa. Kita lanjut seperti ini ya, yang depan, yang belakang itu berarti G kali HB. Masukkan nilainya, G-nya 10, HB-nya itu adalah 0,2, sehingga VA kuadrat sama dengan 10 dikali 0,2 itu adalah 2 ya teman-teman ya, sehingga ini sama dengan 2. Terus ini setengahnya dulu, tulis aja lah 2 kayak gini. Terus VA sama dengan 2 dikali 2/1 sama dengan 4. Itu VA kuadrat belum selesai, dan VA sendiri itu sama dengan akar 4 dan itu sama dengan 2 meter per second. Nah semacam itu teman-teman ya. Ini untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita bahas soal nomor 4 teman-teman ya. Di sini langsung aja. Yang pertama kita punya gambar, posisinya kayak gitu, gambar bendanya mau meluncur ke bawah. Katakanlah ini adalah HA, yang di atas ini adalah HA, yang 5 meter ini ya teman-teman ya. Berikutnya di sini yang bawah posisi B, ini posisi A yang di atas, posisi B yang di bawah. Yang ditanyakan adalah kecepatan balok ketika tiba di bidang dasar miring adalah, berarti VB ini sama dengan berapa? Kita selesaikan ini dengan hukum kekalahan energi mekanis ya teman-teman. Ya, kita punya rumusnya seperti di atas juga, itu adalah EKA ditambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. Nah, value pertama EKA. EKA nilainya itu sama dengan 0 teman-teman. Kenapa? Dia hanya turun aja, tidak ada dorongan dari atas, jadi kecepatan awalnya 0 sehingga EKA-nya 0. Berikutnya EPA kita punya nilainya M kali G kali HA sama dengan EKB, dia punya kecepatan pastinya ya teman-teman, yang ditanyakan ada di sini, dan ditambah EPB nilainya adalah M kali G kali HB. Sepertinya kita bisa coret value dari M-nya. Nah semuanya sama. Kita masukkan angkanya teman-teman ya. Gravitasi 10. 0 udah kita abaikan, tidak usah diperhitungkan. Ketinggian A itu adalah 5. Sama dengan setengah kalikan VB yang ditanyakan. Terus berikutnya 10 kali HB. HB-nya itu adalah HB-nya adalah 0 ternyata teman-teman ya. Ini saya lupa, ini langsung aja 0 ternyata teman-teman ya. Ini 0. Ini 0. Kenapa? Karena HB-nya, ketinggian B-nya karena dia melekat di tanah, di dasar, di atas tanah, dia tidak ada ketinggiannya sehingga HB-nya 0 dan EPB-nya juga 0. Oke, kita hitung lanjutkan perhitungannya. 50 sama dengan setengah VB kuadrat
dan 50 dikali 2/1 sama dengan VB kuadrat, 100 sama dengan VB kuadrat, dan VB sama dengan akar 100, yaitu sama dengan 10 meter per second. Oke teman-teman, sepertinya untuk part pertama ini cukup. Nanti akan kita lanjut ke part kedua yang soal nomor 5 dan seterusnya. Terima kasih.